Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Lau Channel. Salam sehat selalu dimanapun saudaraku berada, kawan-kawanku berada, adik-adikku dan anak-anakku dimanapun berada. Salam sehat selalu. Salam mudah rezeki. Amin. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai sejarah bangsa Indonesia, yaitu sejarah mengenai Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama. Presiden pertama ini ada cerita sejarah khusus yang mungkin lain dengan orang-orang yang lain. Insinyur Soekarno mempunyai 9 istri selama hidupnya. Ya. Istri Presiden Republik Indonesia Soekarno ini ada 9, ya, 9 istri, ya. Selanjutnya Presiden pertama RI ini Insinyur Soekarno, ya, yang memiliki 9 istri ini akan saya sampaikan ini nama-namanya, barangkali ini adalah saudara Anda sekalian, ya. Berikut adalah daftar istri-istri Soekarno selama hidup. Yang pertama yaitu Ibu Siti Utari. Ini adalah putra dari HUS Cokro Aminoto. Ini pahlawan, ya, pendidikan, ya, pada awal tahun abad 19, ya, awal abad 19, ya. Selanjutnya istri yang kedua adalah Ibu Inggit Garnasih. Ibu ini adalah Mojang Priangan dari Bandung ini. Selanjutnya yang ketiga adalah Ibu Fatmawati, ya. Ini ibunya tokoh-tokoh politik Indonesia saat ini, ya. Di antaranya yang pernah jadi presiden juga adalah Ibu Megawati, ya. Kemudian jadi ketua umum partai PDI Perjuangan. Beliau adalah putra dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dengan istri Ibu Fatmawati, ya. Selanjutnya yang keempat Ibu Hartini, ya. Yang kelima Kartini Manopo, ya. Yang keenam Soliku Masaroh, ya. Yang ketujuh Ibu Ratna Sari Dewi. Ibu ini adalah berasal dari Jepang, ya. Ya. Selanjutnya yang kedelapan adalah Ibu Haryati, ya. Yang kesembilan yaitu Ibu Jurike Sanger. Ini Sulawesi Utara ini, ya. Berasal dari Sulawesi Utara, ya. Sekitaran di kota Manado, ya. Selanjutnya di antara istri-istri itu banyak yang berjuang dalam perjuangan Insinyur Soekarno. Pada istri yang pertama yaitu Ibu Utari yang menikah dengan Insinyur Soekarno, yaitu di usia yang muda menurut saya saat ini, 16 tahun, ya. 16 tahun.
Tetapi Insinyur Soekarno dan Ibu Utari ini pada usia istrinya 19 tahun, Ibu Siti Utari ini melakukan perceraian. Ya, tahu kemungkinan ada hal yang tidak cocok ya. Kemudian Ibu Siti Utari ini menikah dengan Bapak Sigit ya. Kemudian meninggal tahun 1981 ya. Dan Ibu Utari sebagai janda waktu itu usia 76 tahun ya. Kemudian istri Insinyur Soekarno yang kedua ya, yaitu Ibu Garnasih ya. Saat itu usia beliau juga masih muda, tetapi sudah menikah lebih dulu ya. Ibu Garnasih kelahiran tahun 1921 ya. Ketika Insinyur Soekarno ini kuliah di Bandung ya, di ITB ya, di Bandung ya kuliah. Ini Insinyur Soekarno indekos di tempat rumah saudagar gerakan ya Serikat Islam di Bandung ya. Kemudian kenalan dengan Ibu Garnasih ya. Ya. Selanjutnya Insinyur Soekarno ini jatuh cinta ya. Jatuh cinta sama Ibu Inggit ya. Bu Inggit, di mana Ibu Inggit ini sebetulnya udah punya suami, yaitu Bapak Sanusi. Lalu Bapak Sanusi melakukan perceraian pada Ibu Inggit ya. Dia merelakan untuk diperistri Insinyur Soekarno waktu itu, waktu kuliah di Bandung ya, belum insinyur berarti ya. Ya, waktu kuliah di Bandung ya, akhirnya direlakan untuk diperistri oleh Bapak Soekarno ini yang sekarang adalah mantan Presiden RI yang pertama. Selanjutnya Insinyur Soekarno ya pada tahun 1923 menikahi Ibu Inggit ya di tempat rumah orang tuanya, yaitu di Jalan Java Fem ya, Bandung ya. Ibu Inggit selalu setia kepada Bapak Soekarno ya. Selalu menemani beliau ini, Soekarno, dalam kuliah ya, yaitu Ibu Inggit selalu mensuplai kebutuhan Bapak Soekarno ya. Dan Ibu Inggit ini selalu setia menemani dimanapun, termasuk Insinyur Soekarno ini karena terjun di politik ya, menentang penjajahan Belanda. Ketika Insinyur Soekarno ini ditahan di Yogyakarta, Ibu Inggit selalu menemani dan selalu dia ini berkunjung ke tahanan Insinyur Soekarno dengan membawakan buku-buku perjuangan politik ya. Selanjutnya Ibu Inggit selain itu juga
ikut membantu membiayai kuliah, yaitu Insinyur Soekarno disuplai apa kebutuhan untuk melancarkan kuliahnya, ya sampai lulus. Selanjutnya Insinyur Soekarno ini ketika ditahan di Yogyakarta dan Bandung, ya selalu Ibu Inggit ini berkunjung, selalu tetap berdekatan dan mengunjungi Insinyur Soekarno di tahanan dengan memberikan apa yang dibutuhkan, termasuk buku-buku tentang politik dari mancanegara atau penulis-penulis Indonesia diberikan kepada Insinyur Soekarno atau Bapak Soekarno itu. Ya, selanjutnya Ibu Inggit selalu dia ikut berjuang dalam perjuangan politik Soekarno menentang penjajahan Belanda dengan membawa selain kebutuhan buku-buku tentang politik, juga buku-buku yang lain yang dibutuhkan Insinyur Soekarno, termasuk kebutuhan lain yang dibutuhkan Bapak Soekarno di tahanan, ya. Namun cinta Ibu Inggit ini kandas, ya. Kenapa? Ya, ini kemungkinan secara pribadi tidak terkepas dalam informasi-informasi yang berkembang, tetapi melakukan perceraian setelah usia pernikahannya ini 20 tahun, melakukan perceraian. Tetapi dalam perceraian itu Ibu Inggit tidak punya keturunan, tetapi punya 2 anak angkat, ya. 2 anak angkat, yang satu anak saudaranya, yang satu anak dari Sumatera yang ada di Bandung, diambil anak angkat, ya. Selanjutnya setelah pernikahan Soekarno dengan Ibu Inggit kandas, ya, ketika beliau berdua bercerai, ya, dilakukan di Pegangsaan Timur nomor 56, disaksikan oleh Bapak Hatta, oleh Bapak HOS Cokro Aminoto dan Kiai Haji Mansur, ya. Setelah bercerai, Ibu Inggit kembali hidup sederhana, ya. Dia kembali ke kampung halamannya, ya. Selanjutnya istri yang ketiga, yaitu pernah sebagai ibu negara yang pertama, ya, ketika Presiden Soekarno ini jadi presiden pertama kali, itu istrinya adalah Ibu Fatmawati, ya, ibunya Presiden Ibu Megawati, ya. Ini adalah istri ketiga dari Bapak Insinyur Soekarno, ya. Ini kenapa bertemu dengan Ibu Fatmawati? Ini ketika Insinyur Soekarno ini ditahan, ya, oleh Belanda di Bengkulu, ya. Di Bengkulu, di sana terjadi pertemuan dengan Fatmawati, entah itu ketika ada sholat ataukah pengajian, bertemu dengan Ibu Fatmawati dan berkenalan, ya. Pertemuan dengan Insinyur Soekarno ini yang ditahan di Bengkulu ini berkembang selanjutnya, yaitu menjadi istrinya, diperistri oleh
Insinyur Soekarno. Ibu Fatmawati ini terkenal ya sebagai pahlawan bangsa Indonesia, pernah menjahit bendera merah putih ya untuk dikibarkan sebagai bendera pusaka ketika upacara 17 Agustus pada awal-awal kemerdekaan itu. Ya. Selanjutnya, dari pernikahan Ibu Fatmawati dengan Insinyur Soekarno, presiden pertama ini, dikaruniai 5 orang putra. Ya. Yang pertama yaitu Bapak Guntur Soekarno Putra. Yang kedua, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang ketiga, Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang keempat, yaitu Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Kemudian yang kelima, Bapak Guruh Soekarno Putro. Ya. Jadi ada 5 putra dari Ibu Fatmawati menikah dengan Insinyur Soekarno. Kemudian Ibu Fatmawati kemudian innalillahi meninggal dunia ya pada 14 Mei tahun 1980 ya di Kuala Lumpur, Malaysia ya, di Malaysia, karena serangan jantung habis umroh ya lewat Malaysia, kemudian sakit jantung ya hingga sampai meninggal dunia. Kemudian dikubur di Jakarta di Karet Tengsin ya, di Tanah Abang itu ya. Saya pribadi kebetulan rumah dari kawan saya di Tanah Abang, saya diajak untuk berziarah ke makam Ibu Fatmawati. Menurut saya adalah ibu pahlawan di Indonesia, ya Ibu Fatmawati, karena pernah berjasa mendampingi presiden pertama dan berjasa menjahit merah putih untuk dipakai upacara kemerdekaan ya. Selanjutnya saya lanjutkan, saya berkunjung ke berziarah ke makam Ibu Fatmawati ini. Tempatnya memang agak besar ya, agak luas ya. Tetapi menurut saya sebagai pahlawan, menurut saya Ibu Fatmawati, putranya ada yang jadi presiden, suaminya presiden, tetapi tempat makamnya ini kurang terawat, maaf ya. Mudah-mudahan saja sekarang sudah terawat ya, karena mereka termasuk pahlawan ya. Mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan di makam Ibu Fatmawati, jadikan makam pahlawan di situ ya. Selanjutnya untuk pribadi saya pernah berziarah ke makam Ibu Fatmawati. Juga saya pernah ziarah di makam Presiden Insinyur Soekarno di Blitar sekali ya. Jadi tempat suami Presiden Soekarno pernah berziarah, Ibu Fatmawati pernah berziarah di makamnya di Tanah Abang di Jakarta. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Ibu Fatmawati yang telah meninggal ini sudah dikubur ya, mudah-mudahan saja sekarang ini bisa terawat oleh pemerintah maupun oleh keluarganya ya. Selanjutnya
istri yang keempat yaitu Ibu Hartini, ya. Pada tahun 1952 Insinyur Soekarno sebagai presiden meresmikan pelataran Ramayana di Prambanan, ya, di Candi Prambanan, berkenalan dengan Ibu Hartini, ya, yang berlanjut via zaman dulu belum ada HP, ya, melalui menyurat Insinyur Soekarno melalui sekretaris negara untuk mengirimkan surat tersebut, ya. Lama kelamaan Insinyur Soekarno jatuh cinta kepada Ibu Hartini sangat kental, ya. Selanjutnya Presiden Soekarno dapat undangan, ya, makan malam di tempat wali kota Salatiga, ya, berkunjung. Di sana ketemu lagi, ya, dengan Ibu Hartini, ya, di mana Ibu Hartini ini sangat masuk di hati Presiden Soekarno tersebut. Dalam suratnya yang dibacakan Ibu Hartini, yaitu bahwa semenjak Presiden Soekarno mengatakan bahwa semenjak pertemuan dengan Di Ajeng, hatiku bergetar, aku jatuh cinta padamu. Sediakah Adinda saya jadikan istri? Nah, itu. Kemudian dilanjut dengan pernikahan. Dilakukan di Cipanas, Jawa Barat, ya, pada tahun 1953 sebagai istri yang kedua dari Presiden Republik Indonesia tersebut. Selanjutnya, ya, jadi saya ralat Ibu Kartini sebagai istri yang ketiga, ya, karena istri yang kedua adalah Ibu Fatmawati, ya, yang ketiga. Kemudian Ibu Hartini mendampingi presiden selanjutnya karena Ibu Fatmawati telah meninggal setelah tahun 80, ya. Selanjutnya